Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Ketuk Pance Chaoki. I will here about presentasi material strategi go to market. Next berikut ada slide daftar isi yang dimana struktur ini dimulai dari pengenalan konsep dasar GTM, diikuti dengan pemahaman perilaku pembeli yang menjadi dasar setiap strategi pemasaran modern. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan kerangka waktu implementasi melalui model 90 hari sebelum akhirnya membahas eksekusi jangka pendek dan optimasi keberlanjutan. Urutan yang tersusun ini menegaskan bahwa strategi GTM tidak dapat dilakukan secara spontan. Ia membutuhkan perencanaan yang matang, pengujian yang terukur, serta kolaborasi antar fungsi bisnis agar dapat berjalan efektif. Nah, dengan menampilkan daftar isi sejak awal, audien dapat mendapatkan orientasi yang jelas tentang arah pembahasan, sekaligus memahami keterkaitan antara teori dan praktik yang akan dijelaskan dalam slide berikut. Nah, berikut definisi atau penjelasan dari GTM atau Go to Market. Dijelaskan sebagai sistem operasi bisnis yang bersifat end-to-end, artinya melibatkan dan mengordinasikan seluruh fungsi dalam organisasi yang berkaitan dengan pelanggan. Nah, di sini ditekankan bahwa GTM bukan hanya tanggung jawab tim pemasaran, melainkan mencakup peran tim produk, penjualan, dan operasional yang harus berjalan harmonis dalam satu arah strategis. Nah, strategi GTM yang baik berawal dari pemahaman yang jelas tentang ideal customer profile atau ICP, yaitu setiap target pelanggan ideal berdasarkan data perilaku, kebutuhan, dan potensial nilai jangka panjang. Nah, setelah itu positioning produk harus disesuaikan dengan persepsi pasar agar mampu menonjol di tengah kompetisi. Nah, pemilihan saluran distribusi dan komunikasi juga menjadi komponen vital karena efektivitas GTM sangat ditentukan oleh seberapa baik perusahaan ini menyesuaikan pesan dan medianya dengan persepsi audiens sasaran. Dan dalam konteks modern, implementasi revenue operation atau REVOC menjadi penopang utama karena REVOC berfungsi menyatukan data, alat, dan proses antara pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan untuk meningkatkan efisiensi serta akurasi pengambilan keputusan. Nah, dengan demikian, slide ini menggarisbawahi bahwa GTM adalah sistem yang terintegrasi, bukan kumpulan aktivitas yang berjalan terpisah. Nah, kemudian slide berikutnya yaitu membahas secara mendalam tentang pentingnya memahami waktu pembeli atau buyer time. Dalam era digital yang tepat, yang sangat cepat berubah, perilaku konsumen juga mengalami transformasi besar. Pembeli masa kini lebih mandiri, mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka melalui riset sendiri sebelum berinteraksi dengan vendor. Nah, banyak keputusan pembelian kini dibuat tanpa perlu berbicara langsung dengan tenaga penjual. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan harus hadir di setiap tahap perjalanan pembelian, termasuk pada tahap-tahap awal yang sering kali tidak terlihat oleh penjual. Dengan demikian, strategi GTM modern perlu memastikan kehadiran merek melalui konten digital yang relevan, tetapi juga membangun kepercayaan dan kredibilitas melalui kehadiran digital yang kuat seperti artikel, webinar, dan media sosial atau kampanye edukatif. Perusahaan dapat mempengaruhi calon pembeli jauh sebelum mereka siap melakukan transaksi. Nah, slide ini menekankan bahwa memahami dinamika waktu dan perilaku pembeli merupakan salah satu aspek paling krusial dalam penyusunan strategi GTM yang sukses. Kemudian ada implementasi strategi GTM melalui pendekatan 90 hari. Nah, kerangka ini memberikan panduan
praktis yang sistematis agar pelaksanaan strategi dapat dilakukan secara bertahap dan terukur. Nah, dalam 30 hari pertama, perusahaan fokus pada validasi profil pelanggan ideal serta penyempurnaan value proposition dan positioning produk agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, tahap ini bersifat strategis karena menjadi fondasi bagi seluruh tahap berikutnya. Pada hari ke-31 hingga ke-60, fokus bergeser ke tahap pembangunan saluran pemasaran dan penjualan, termasuk pengaturan sistem, pengukuran performa serta pelatihan tim. Pada periode ini, perusahaan mulai menyiapkan segala kebutuhan operasional untuk memastikan strategi dapat berjalan lancar. Kemudian pada hari ke-61 hingga ke-90, tahap implementasi pernah penuh dilakukan dengan fokus pada eksekusi, pengumpulan data kinerja, serta analis hasil untuk menentukan langkah optimasi selanjutnya. Pendekatan bertahap ini mengajarkan bahwa strategi GTM yang efektif tidak hanya dirancang untuk diluncurkan, tetapi juga untuk dievaluasi dan disempurnakan berdasarkan data nyata dikumpulkan di lapangan. Pembahasan berikutnya yaitu pentingnya metrik kunci dalam mengukur efektivitas strategi GTM. Nah, tanpa metrik yang terukur, perusahaan tidak akan mampu menentukan apakah strategi yang diterapkan benar-benar berhasil. Nah, indikator yang umum digunakan meliputi kecepatan pipeline atau pipeline velocity, yaitu seberapa cepat prospek berpindah dari tahap awal ke tahap penutupan penjualan. Nah, selain itu customer acquisition cost atau CAC dibandingkan dengan customer lifetime value menjadi indikator utama untuk menilai efisiensi investasi pemasaran. Jumlah prospek berkualitas, marketing quality rates, dan tingkat retensi pelanggan juga menjadi ukuran penting dalam menilai keberhasilan jangka panjang. Nah, melalui pemantauan metrik-metrik ini, perusahaan dapat mengidentifikasi bagaimana dari strategi yang efektif dan bagian mana yang perlu ditingkatkan. Slide ini menekankan bahwa pengambilan keputusan strategi harus berbasis data, bukan asumsi, agar perusahaan dapat menyesuaikan strategi dengan kondisi pasar yang dinamis dan terus berubah. Kemudian pentingnya fokus dan kejelasan dalam strategi GTM. Dalam dunia bisnis yang kompleks, banyak organisasi terjebak dalam strategi yang terlalu rumit sehingga sulit diimplementasikan secara efektif. Oleh karena itu, pendekatan One Page GTM Plan dikenalkan sebagai solusi untuk menyederhanakan komunikasi dan pelaksanaan strategis. Dengan menyusun rencana GTM dalam satu halaman yang memuat sasaran utama, target audiens, profesi nilai, pesan utama, dan sasaran distribusi, seluruh tim dapat memiliki pemahaman yang sama tentang arah yang harus diambil. Pendekatan ini juga memperkuat keselarasan antara tim produk dan pemasaran, karena keduanya dapat bekerja sama sejak tahap awal pengembangan strategi. Nah, kejelasan ini membantu perusahaan menghindari miskomunikasi internal dan memastikan setiap langkah yang diambil mendukung tujuan bisnis secara keseluruhan. Nah, praktek terbaik ini menekankan pentingnya penyederhanaan dan penyelarasan antara tim. Penyederhanaan berarti menghindari strategi yang terlalu kompleks dan lebih fokus pada aktivitas yang memberikan dampak nyata bagi pelanggan. Sementara itu, penyelarasan berarti memastikan seluruh tim, mulai dari pemasaran, penjualan, hingga layanan pelanggan, memiliki visi dan arah yang sama. Kolaborasi yang baik akan menciptakan pengalaman pelanggan yang konsisten dan mempercepat pencapaian tujuan strategis. Slide ini juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka antar tim, penggunaan alat otomatisasi yang efisien, serta penetapan prioritas yang jelas agar energi perusahaan terarah pada hal-hal yang benar-benar bernilai. Kemudian ada validasi pasar, yaitu gunakan data dan KPI untuk memvalidasi permintaan pasar secara efektif, menekan basis data, memastikan keberhasilan strategi go-to-market Anda sebelum investasi besar dilakukan, yaitu peningkatan prospek dengan strategi niche yang menargetkan segmen spesifik jika didukung oleh data, terbukti sangat efektif. Sebagai contoh, konsultan dapat menggandakan perolehan prospek mereka dengan pendekatan ini yang sekaligus memvalidasi adanya permintaan pasar yang kuat. Pentingnya metrik dalam validasi. Keberhasilan strategi go-to-market bergantung pada validasi yang pasar yang cermat.
pelatihan profesional, menekankan penggunaan metrik terukur untuk mengkonfirmasi bahwa produk benar-benar menjawab kebutuhan pasar sebelum diluncurkan secara luas. Nah, sebelum berinvestasi besar dalam peluncuran produk, perusahaan harus memastikan bahwa benar-benar ada permintaan di pasar. Validasi ini dapat dilakukan melalui riset data, survei pelanggan, atau uji coba produk dalam skala kecil. Pendekatan berbasis data ini mengurangi risiko kegagalan dan memastikan bahwa strategi yang dijalankan didukung oleh bukti empiris, bukan asumsi. Contoh nyata dari pendekatan ini adalah strategi niche market, di mana perusahaan menargetkan segmen pasar yang sangat spesifik untuk menguji minat dan kebutuhan pelanggan sebelum memperluas jangkauan. Nah, dengan cara ini perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya dan meminimalkan risiko kegagalan. Kemudian ada persona pembeli, yaitu didefinisikan sebagai persona pembeli untuk menyesuaikan pesan dengan memahami kebutuhan, tantangan, dan preferensi mereka secara mendalam. Nah, studi kasusnya dan Lore Lens menunjukkan bagaimana narasi produk yang efektif disesuaikan untuk meningkatkan kredibilitas dan konversi. Identifikasi demografi, perilaku, dan motivasi pembeli untuk memastikan pesan Anda lebih relevan dan tepat sasaran. Nah, persona pembeli ini membantu perusahaan menciptakan pesan yang relevan dan personal, yang mendefinisikan siapa pelanggan mereka, apa mereka butuhkan, tantangan apa yang mereka hadapi, dan motivasi apa yang mendorong mereka untuk membeli. Nah, perusahaan dapat menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif. Pemahaman ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pemasaran, tapi juga memperkuat koneksi emosional antara merek dan pelanggan. Persona yang didefinisikan dengan baik memungkinkan perusahaan menyesuaikan setiap aspek interaksi, mulai dari penawaran, produk, hingga pengalaman pengguna. Berikutnya ada strategi go-to-market yang efektif. Nah, sebagai contoh, education technology market pada tahun 2018 sampai 2030. Nah, mulai dari niche, fokus pada audiens atau saluran spesifik memungkinkan transaksi cepat dan penetrasi pasar yang efisien. Contohnya X-Text Inggris yang menargetkan segmentasi pendidikan tertentu di pasar HS sehingga memungkinkan penghematan sumber daya. Nah, strategi ini menekankan bahwa dalam tahap awal lebih baik fokus pada segmen pasar yang sempit dan spesifik. Dengan menekankan audiens yang jelas, perusahaan dapat mengumpulkan umpan balik dengan cepat, menguji asumsi produk, dan mengoptimalkan strategi pemasaran sebelum memperluas jangkauan. Nah, pendekatan ini tiba efektif karena memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien, sekaligus membangun reputasi dan kepercayaan di segmen pasar yang kecil namun potensial. Slide berikutnya kemudian ada integrasi strategi, di mana gabungkan pemasaran merek, produk, dan bisnis untuk menciptakan pendekatan terpadu. Kemudian pendekatan terpadu ini akan mendorong pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya, metodologi ini memastikan adanya keselarasan yang kuat antar semua departemen terkait. Kemudian keselarasan strategi akan memaksimalkan dampak di pasar dan mencapai tujuan bisnis. Nah, GTM atau go-to-market yang efektif tidak hanya bergantung pada satu fungsi bisnis, tetapi merupakan hasil dari penyatuan antara strategi produk, pemasaran, merek, dan bisnis secara keseluruhan. Integrasi ini memastikan bahwa tidak ada kesenjangan komunikasi antar departemen dan semua unit bekerja menuju tujuan yang sama. Dengan menyatukan visi dan tujuan di seluruh organisasi, perusahaan dapat menciptakan konsistensi pesan dan pengalaman pelanggan yang lebih akurat. Pendekatan ini juga meminimalkan inefisiensi, mempercepat waktu ke pasar, dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mendukung pertumbuhan keberlanjutan. Selanjutnya yaitu eksekusi jangka pendek. Target utama pengguna dan MRR. Fokus utama adalah mencapai tonggak awal 1000
pengguna aktif atau 10.000 $, MRR untuk memvalidasi produk di pasar dan mengamankan posisi awal. Kemudian iterasi dan skalabilitas, menerapkan siklus iterasi berkelanjutan untuk menyempurnakan produk dan infrastruktur, memastikan kesiapan untuk skalabilitas di masa depan. Eksekusi cepat dan adaptif, memprioritaskan eksekusi yang cepat dan adaptif terhadap perubahan pasar, memungkinkan penyesuaian strategi secara tangkas dan efektif. Umpan balik dan penyempurnaan, secara efektif mengumpulkan dan menganalisis umpan balik dari pasar untuk mengonfirmasi keputusan dan menciptakan strategi go to market. Strategi yang hebat tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya pelaksanaan yang cepat, adaptif, dan berbasis data. Nah, dalam tahap ini kecepatan menjadi faktor krusial. Perusahaan harus berani memunculkan strategi, mengumpulkan data pasar secara cepat, dan menyesuaikan langkah berdasarkan hasil yang diperoleh. Dengan menerapkan siklus literasi berkelanjutan, organisasi dapat terus memperbaiki strategi mereka agar tetap relevan dengan perusahaan pasar dan kebutuhan pelanggan. Eksekusi yang cepat dan tanggap terhadap data menjadikan strategi GTM tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tapi juga mampu beradaptasi secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang. And last, thank you for watching my presentation. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.